untuk mengabdi, melayani dengan semangat yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di atas bumi pertiwi. Semangat merah putih 45, bersama LPDP kami bisa. Langkahkan kakimu, kuatkan tekadmu, mercusuar PK 237. Mari kawanku bergembira, meraih masa depan yang mulia. Semua ada di tangan kita, generasi penerus bangsa. Beragam perbedaan dalam satu tujuan, untuk menciptakan keadilan. Kibarkan sayapmu, kobarkan apimu, menyala Indonesiaku. Datang jauh-jauh dari pelosok negeri, membawa cinta, komitmen penuh arti, dengan mental belajar, melayani bangsa. Generasi muda penerus pejuang bangsa, jangan ragu-ragu membawa perubahan. Lirik lagu ini sampaikan sebuah pesan untuk Indonesia, negara tercinta, teruslah menyala dengan jiwa yang membara. Mari kawanku bergembira, meraih masa depan yang mulia. Semua ada di tangan kita, generasi penerus bangsa. Beragam perbedaan dalam satu tujuan, untuk menciptakan keadilan. Kibarkan sayapmu, kobarkan apimu, menyala Indonesiaku. Begitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Selamat datang kami sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati dan jajaran Direksi LPDP. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat sore Ibu. Yang kami hormati Direktur Utama LPDP Bapak Andin Hadianto. Yang kami hormati jajaran direksi dan manajemen LPDP, serta teman-teman PK 237 Mercusuar. Perkenalkan, saya Yudita Maharani, tim PK LPDP yang akan memandu jalannya agenda pada sore hari ini. Ibu Menteri, jajaran manajemen LPDP dan hadirin yang berbahagia, dalam rangka memberikan pembekalan mengenai refleksi merah putih Aku Pergi Untuk Kembali kepada seluruh penerima beasiswa LPDP, maka pada sore hari ini telah hadir bersama kita Ibu Sri Mulyani Indrawati, PhD, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tepuk tangan buat Ibu Menteri. Ibu Menteri, mohon izin sebelum memulai sesi acara, teman-teman PK 237 memiliki kreativitas lagu angkatan Ibu. Mohon berkenan untuk mendengarkan ya Ibu. Baik, teman-teman dipersilahkan. Mercusuar! Kami datang untuk mengabdi, melayani dengan semangat yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di atas bumi pertiwi. Semangat merah putih 45, bersama LPDP kami bisa. Langkahkan kakimu, kuatkan tekadmu, mercusuar PK 237. Semuanya, mari kawanku bergembira, meraih masa depan yang mulia. Semua ada di tangan kita, generasi penerus bangsa. Beragam perbedaan dalam satu tujuan, untuk menciptakan keadilan. Kibarkan sayapmu, kobarkan apimu, menyala Indonesiaku. Datang jauh-jauh dari pelosok negeri, membawa cinta, komitmen berarti, dengan mental belajar, melayani bangsa, generasi muda penerus pejuang bangsa. Jangan ragu-ragu membawa perubahan. Lirik lagu ini sampaikan sebuah pesan untuk Indonesia, negara tercinta, teruslah menyala dengan jiwa yang membara. Kawanku bergembira, meraih masa depan yang mulia. Semua ada di tangan kita, generasi penerus bangsa. Beragam perbedaan dalam satu tujuan, untuk menciptakan keadilan. Kibarkan sayapmu, kobarkan apimu, menyala Indonesiaku, menyala Indonesiaku. Mercusuar! Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mbak vokalis yang cantik dan ganteng. Izin Ibu, sebelum memulai kami undang Bapak Andin Hadianto selaku Direktur Utama LPDP untuk memberikan sambutan kepada Bapak Andin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk menambah semangat, saya bilang mercusuar gitu ya.
Mercusuar. Baik, yang sama-sama kita hormati dan banggakan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, kehormatan Bu dan kebanggaan bagi kami jajaran LPDP dan juga PK 237 Mercusuar atas Ibu perkenan untuk hadir memberikan semangat kepada kita semua di sini. Adik-adik, salah satu arahan yang sering disampaikan oleh Ibu Menteri adalah agar kita selalu menjaga keresahan ya untuk kemaslahatan kebaikan umat manusia dan juga pembangunan bangsa. Nah, ini yang selalu juga melekat di jiwa saya gitu ya. Nah, keresahan itu apa? Supaya kita terus meningkatkan semangat kita untuk berkontribusi. Saya kasih contoh satu ya. Ibu Menteri sangat resah untuk menciptakan SDM unggul Indonesia. Sehingga pada tahun 2010 beliau juga menginisiasi LPDP ini ya. Sehingga kalian ada di sini karena juga dasarnya keresahan Ibu Menteri dan menciptakan LPDP. Terima kasih kepada Ibu Menteri. Yang kedua, Ibu Menteri juga resah pada saat pandemi COVID ya, sangat mengancam kita semuanya dan beliau melakukan yang disebut membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sehingga masyarakat Indonesia, jutaan masyarakat Indonesia bisa terselamatkan dari COVID, jutaan masyarakat Indonesia bisa terselamatkan dari kemiskinan, jatuh di jurang kemiskinan, jutaan pelajar Indonesia tetap belajar, dan juga jutaan UMKM tetap bisa berusaha meskipun dalam keadaan sulit. Dan itu luar biasa sehingga dan Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara terbaik di dalam penanganan COVID Indonesia. Itu baru contoh dua keresahan Ibu Menteri dan tiap hari beliau memberikan keresahan-keresahan kepada kami di jajarannya sehingga kita semuanya punya militansi yang tinggi untuk terus bekerja yang terbaik. Ibu Menteri, di hadapan kita ada 303 peserta PK 237 Mercusuar Bu yang akan segera berangkat sekolah. Ini sudah di ujung, jadi mungkin minggu depan sudah mereka berangkat. 156 perempuan, 147 laki-laki, dan kali ini kebetulan 80% akan di dalam negeri. Ini akan belajar di 68 perguruan tinggi di luar negeri banyak, 14 negara, berasal dari 33 provinsi dan untuk 131 bidang studi dan bidang studinya sangat-sangat menarik dan itu saya lihat juga kebutuhan-kebutuhan kita di masa datang. Tentunya kita semuanya ini sangat mengharapkan arahan-arahan Ibu, semangat-semangat Ibu untuk membagi keresahan kepada kita semuanya karena mereka berjanji Ibu akan mengabdi kepada negeri setelah selesai sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Menteri kami persilakan. Terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Bapak Andin Hadianto. Sebelum kita meminta Ibu Menteri untuk naik ke atas panggung, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun Ibu. Dibantu cakapnya ya teman-teman. Buah manis si apel merah, belinya di Cikini. Kita sambut dengan meriah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Terima kasih Pak Andin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu.
Yang saya hormati Bapak Andin Hadianto, beliau adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Keuangan yang sekaligus ex officio sebagai Direktur Utama untuk pengelolaan dana abadi pendidikan, yaitu yang sering dikenal sebagai LPDP. Seluruh jajaran direksi LPDP yang tentu setiap hari sekarang harus mempersiapkan keberangkatan, dan tentu yang saya banggakan yang menjadi harapan bangsa Republik Indonesia, PK LPDP Angkatan 237. Ya. Yang menamakan dirinya sebagai mercusuar. Itu agak arogan sih, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul untuk persiapan keberangkatan LPDP Angkatan 237. Tadi dengan lagunya yang luar biasa, saya rasanya beberapa kali mengisi keberangkatan LPDP belum pernah ada yang pakai nada rap tadi ya, jadi lumayan. Tapi mungkin saya salah karena kan saya nggak semua angkatan saya diundang gini, ini khusus saja. Baru kali ini ya, oh berarti yang benar saya bilang. Oke. Itu kreativitas yang sangat kita welcome dan juga merupakan sesuatu inisiatif dan kreativitas yang menyenangkan. Kita semua tahu bahwa setiap angkatan pasti punya tema, dan temanya tadi pertama mercusuar. Kalian pasti tanya kenapa saya bilang agak arogan, nanti saya jelaskan. Tapi Anda membuat tema atau memilih tema, angkatannya adalah nyalakan mimpi Indonesia untuk bangsa yang lestari dan bestari menuju Indonesia Emas 2045. Hebat. Terima kasih. Nah, tadi telah disampaikan oleh Pak Andin bahwa LPDP Angkatan 237 ini dari 30 provinsi, yang kemudian 33 provinsi yang akan mengambil pendidikan S2 atau master degree dan S3 PhD level atau dokter dari untuk universitas-universitas baik yang di dalam negeri dan dari universitas luar negeri. Saya ingin menyampaikan selamat kepada Anda semuanya yang masuk dalam angkatan 237 dan mendapatkan beasiswa. Pasti itu karena prestasi. Ada yang pakai koneksi nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Terima kasih. Jadi pasti mengikuti bahasa Inggris dan kalian masuk karena memang your effort. Tentu di dalam kalian mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa ini, upaya dan usaha kalian saya yakin luar biasa. Ada juga unsur doa dari orang tua. Namun saya, walaupun Anda berusaha dan berkompetisi dengan banyak sekali kandidat ya, dan Anda kemudian dinyatakan lulus, saya pesan pertama kepada Anda, that's your effort dan itu achievement betul. Tapi it doesn't mean bahwa kalian kemudian boleh menjadi jumawa atau menjadi arogan. Kenapa? Ini tadi yang saya sebutkan. Kalau orang mencapai suatu pencapaian, dan terutama kalau capaian itu adalah diperoleh melalui upaya, usaha keras, dan juga dengan sebuah kompetisi yang luar biasa, tentu Anda patut berbangga. Bangga atau merasa bahwa saya bisa, saya dapat ini. Rasa bangga itu manusiawi dan boleh, menurut saya boleh untuk dipelihara pada kadar yang cukup. Ada bangga yang kadarnya berlebihan. Ada bangga yang kadarnya cukup. Gimana menentukan kadar yang cukup?
Kadar yang cukup dari kebanggaan kalian adalah apabila rasa bangga itu kemudian memunculkan reaksi di dalam cara kalian berpikir, bersikap, bertindak, bahwa kalau saya berusaha keras, kalau saya bekerja luar biasa keras, tentu dengan disertai doa, belajar keras, saya bisa. Dan rasa percaya diri serta rasa untuk mampu meraih mimpi itu muncul karena ada kebanggaan dan bukti dari upaya kalian. Itu porsi yang cukup. Itu porsi yang pas untuk bangga. Makanya masing-masing kalian akan berbeda-beda. Di mana rasa bangga itu harusnya dipelihara atau dibolehkan ada di dalam diri kita. Di atas itu, di atas level bahwa kalau saya bangga itu adalah karena saya kalau berusaha, bekerja, belajar, dan kemudian berkompetisi secara sehat saya bisa mendapatkan, dan itu memberikan rasa percaya diri, rasa ingin terus berjuang, rasa terus tidak mau menyerah kalau menghadapi suatu kesulitan. Kalau itu bangga di atas itu, dia menjadi jumawa. Jumawa adalah self destruction. Karena pada saat level kebanggaan melebihi porsi itu, kalian merasa saya sudah paling hebat, saya cukup, saya unstoppable, bener lagunya? Itu menyebabkan Anda kemudian lengah dan merasa sudah cukup, mapan, sehingga tidak punya rasa kegelisahan. Tadi Pak Andin menggunakan kata keresahan. Tidak ada rasa bangga yang berlebihan menghilangkan rasa keresahan dalam diri Anda, yang seharusnya keresahan pada level yang cukup itu harus ada pada manusia yang ingin terus maju. Nah, saya taruh di tempat yang sekarang konteks kalian. Indonesia, kalian warga negara Indonesia bukan? Kalian generasi muda Indonesia. Kalianlah yang akan menjadi tulang punggung untuk membangun Indonesia. Apa artinya? Ya, maju atau mundurnya Republik ini ada di dalam pundak kalian. Kalian bilang, masa sih Bu? I'm just a one individual person. Saya itu anaknya seorang parent, keluarga. Saya biasa-biasa aja, mungkin saya agak pinter, tapi masa Republik tergantung sama saya? Kalau sampai Anda punya perasaan kayak gitu, kalian harus, saya benar-benar minta, dalam proses persiapan keberangkatan harus mampu punya perasaan bahwa kalian di akhir masa persiapan ini dan di awal kalian akan mulai belajar dengan beasiswa LPDP, di akhir persiapan dan di awal kalian belajar, kalian harus punya perasaan bahwa kalian menjadi pertaruhan dari masa depan Indonesia. Pertaruhan masa depan Indonesia saya letakkan di pundak kalian. Itu bukan main-main. Itu bukan iseng-iseng dan itu bukan sekedarnya. Ini serius. LPDP itu dibentuk karena di dalam konstitusi kita memandatkan 20% anggaran untuk pendidikan. Dari 20% nilainya itu bisa 650 triliun satu tahunnya.
500 sampai 600 triliun tergantung size GDP dari APBN kita yang sekitar 3.300 triliunan. Kita sisihkan dana supaya tidak habis sekarang, karena proses untuk pendidikan tidak habis 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran itu Januari sampai Desember setiap tahun. Pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan dan membutuhkan waktu yang bahkan jangka menengah panjang. Maka tidak mungkin 20% setiap tahun yang kita sisihkan di dalam APBN harus habis. Tapi kita preserve dalam bentuk dana pendidikan dan mengelola dana ini untuk bisa kemudian memfasilitasi generasi muda seperti kalian ini untuk meraih mimpi. Generasi muda seperti kalian ini untuk meraih mimpi. Mimpi kalian adalah mimpi pribadi. Membiayai mimpi kalian pakai uang negara. Jadi kalau kalian di dalam proses persiapan ini dan besok mulai belajar masih merasa saya kan kompetisi, saya bisa masuk, saya bisa dapat beasiswa ini, saya akan cari mimpi saya, itu adalah karena my own effort. Anda salah. Anda boleh punya effort, tapi kalau negara tidak membentuk dana abadi ini, maka ratusan, ribuan, puluhan ribu anak-anak Indonesia hanya akan berhenti pada mimpi, sekedar mimpi. Dengan negara mengelola dana abadi ini untuk kita jadikan alat, instrumen menjembatani kalian punya mimpi terwujudkan, maka kalian suka atau tidak suka, infrastruktur mimpi kalian itu adalah kontribusi dari negara, dari rakyat Indonesia. Infrastruktur untuk mencapai mimpi kalian, entah mimpi kalian mau menjadi dokter, spesialis, entah kalian mau menjadi artis, kalian mau menjadi environmentalist, kalian mau menjadi public policy maker, kalian mau jadi engineer, kalian mau menjadi expert di bidang artificial intelligence, whatever mimpi yang kalian perjuangkan, jangan pernah lupa. Jembatannya infrastruktur untuk menuju mimpi itu negara hadir. Negara hadir, rakyat ikut berkontribusi mengusung mimpi Anda. Sehingga mulai hari ini saya akan sampaikan kepada Anda semuanya bahwa your personal effort, perjuangan personal kalian ini adalah sebuah kolaborasi yang tidak terpisahkan dengan sebuah perjuangan negara dan bangsa Indonesia untuk meraih mimpinya. Makanya tadi saya sampaikan, di pundak kalianlah masa depan Indonesia. Sekarang mulai hari ini Anda menandatangani untuk menerima beasiswa LPDP, terjadi kolaborasi, perkawinan, percampuran antara your personal mimpi dengan mimpi Republik Indonesia. Dan itu adalah mulainya kalian menyadari bahwa kalian mulai hari ini kalian punya tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik. Yang kalian lakukan, yang kalian pelajari, yang kalian raih, ilmu, pengalaman, pengetahuan, connection, experience yang membuat kalian menjadi makin hebat,
di situ ada saham negara. Dan disitulah kalian melakukannya tidak hanya untuk tanggung jawab pribadi kalian, bilang ke orang tua, bilang ke mertua, bilang ke tetangga, bilang ke temen, gue mau berangkat nih, keren loh sekolah saya. Tapi yang kalian lakukan sekarang adalah merupakan proses Indonesia mencapai mimpinya. Kira-kira visualisasi mimpi Indonesia seperti apa yang tadi kalian nyanyikan? Mimpi Indonesia atau yang kalian temakan menjadi bangsa yang lestari bestari menuju Indonesia Emas 2045. 2045 itu nggak lama lagi. Tahun depan sudah 2025. So it's only 20 years from now. Kalau kalian sekolah, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, sudah kurang 4 tahun, tinggal 16 tahun lagi. Apa yang kita bayangkan pada saat 2045 yang disebut Indonesia Emas? Bukan Indonesia, enggak pakai kata C di depannya, cemas. Indonesia Emas adalah di mana, dan itu bukan etapa terakhir finish line. Itu adalah stage. Itu adalah tahapan di mana Indonesia ingin pada saat itu sudah menjadi negara yang berpendapatan relatif tinggi, kemiskinan turun, pemerataan membaik. Kalian tambahkan lestari dan bestari. Environment-nya terjaga, masyarakatnya akan hidup dalam suasana gemah ripah loh Cinawi. Baldatun toyibatun warabun gofur. Kehidupan tentram, sejahtera, yang adil dan makmur. Itu muluk enggak? Mimpi itu muluk enggak? Ada yang berani jawab? Mimpi seperti itu muluk atau tidak? Kalian antara terpesona, takut, atau ngantuk, aku nggak tahu nih. Kayaknya tadi nyanyinya keren banget waktu ditanyain melempem gitu. Menurut kalian mimpi itu mimpi yang muluk atau enggak? Oke. Kalian tahu kata muluk nggak? Jangan-jangan emang nggak tahu muluk itu apa sih, Bu? Muluk itu out of reach. Jauh di sana, mengawang-awang gitu. Mimpi itu tidak muluk, tapi mimpi itu tidak mudah dicapai. Sama seperti kalian mimpi untuk mendapat S2 dan S3, waktu kalian daftar LPDP kalian mungkin nganggep itu muluk. I don't think anyone di sini, kecuali kalau kalian mungkin sudah disecure oleh nggak tahu, pasti kalian dapat. Waktu kalian mulai berkompetisi, pasti hati kecil kalian bilang, aduh aku dapat nggak ya? Kalau ada yang kalian percaya 100%, saya malah curiga. Ya kan? Pasti kalian punya perasaan, aduh gila kompetisinya banyak banget, dapat nggak ya? Makanya selain kalian kerja keras, belajar, pasti kalian tambah doa. Aku nggak tahu kalau tambah jampi-jampi dan yang lain. Nah, impian, cita-cita itu memang harus selalu ahead dari even target yang biasa kita miliki. Kalau kalian mimpinya apa? Oh, pagi ini saya makan nasi uduk, itu nggak mimpi. You can get nasi uduk anyway. Cuman bedanya, oh kalau nggak ada nasi uduk tertunda sehari, besok beli. Itu nggak mimpi, itu rencana besok aja. Kalau mimpi, apalagi cita-cita, itu adalah sesuatu yang memang ada level of ambisi yang cukup tinggi. Dan oleh karena itu harus diperjuangkan.
Kalau didapat gitu aja, itu namanya bukan mimpi, itu peruntungan. Dan oleh karena itu di dalam sejarah manusia di mana saja ada orang yang hidup didefine oleh mimpinya. Enggak semua orang bisa mencapai mimpinya, tapi banyak orang yang bisa dikagumi karena cara dia berjuang mencapai mimpinya memberikan inspirasi yang luar biasa. So, mimpinya penting, how to get there, perjuangannya juga equally penting. Dan itu yang akan mendefine kalian dan mendefinisikan Republik Indonesia. Ini negara punya cita-cita muluk, dia mampu nggak dia mencapainya, dia punya cara nggak untuk memperjuangkan, caranya dia itu memang betul-betul berhasil atau dia konyol aja. Itu yang akan menentukan what quality, kualitas seperti apa kalian dan Indonesia. Nah, mari saya ceritakan mengenai bagaimana negara yang punya cita-cita yang sama dengan kita. Apakah ini cita-cita unik Indonesia? Enggak juga. Semua negara, ada yang lahirnya 200 tahun yang lalu, ada yang 75 tahun yang lalu, ada yang 50 tahun yang lalu, semuanya negara ini merdeka pasti punya cita-cita ingin menjadi negara maju. Mau negara small yang cuman isinya 10.000 orang, ada nggak negara yang isinya 10.000 orang? Ada nggak? Nggak ngebayangin ya kalian ya? Ada. Tuvalu, Marshall Island, itu negara. Ada yang jumlah populasinya seperti kita 275 juta, ada yang 5 juta seperti di Singapura, ada yang 1,4 miliar manusia dalam satu negara. Regardless size, regardless where, regardless when they become independent, semua negara itu bermimpi untuk menjadi negara maju. Banyak nggak yang mencapai mimpinya? Nggak banyak. Mereka biasanya berusaha, and then mereka berusaha, and then mereka berusaha. Banyak yang naik dari low income menjadi middle income dan berhenti di middle income. For long. Longnya berapa long? Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang selamanya, ada yang setback. Sama seperti kalian. Ini berkompetisi, kalian udah masuk liga, ini ibaratnya kalian berkompetisi, kalian sekarang masuk dalam liga middle income. Karena kalian udah bisa dapat LPDP itu sudah grade-nya itu middle. Jadi jangan merasa hebat sekali bahwa kalian itu seolah-olah udah di top. Enggak, kalian masih middle nih. Kalian belajar lagi, dapat master, dapat PhD, kalian mulai naik. Kalau sudah selesai, dia berhenti, dia akan continue the journey atau dia setback. Enggak ada yang menjamin kalian akan satu garis linier. Perjalanan suatu negara juga sama. Tidak ada yang menjamin satu negara linear terus dari low middle menjadi upper high income country. Jadi sebagai bangsa yang bisa kita lakukan, kita belajar. Karena manusia diberikan sang pencipta otak rasional, hati untuk kompas kita di dalam menjaga sikap. Rationality untuk bekerja, berpikir keras, menyelesaikan masalah-masalah. Dari mulai masalah kesehatan, pendidikan, sains, teknologi, ekonomi. Hati kalian menjadi tempat untuk menjadi kompas, menjaga nurani dan kebersihan etika moral kalian.
Dengan manusia diberikan ini, kita kemudian berusaha dan belajar. Banyak negara berhasil, lebih banyak lagi negara gagal. Itu yang disebut middle income trap. Apa komponen yang menyebabkan negara bisa terus continue menuju high income? Pertama dan yang paling penting adalah sumber daya manusianya. You can only have 5 million, tapi mereka investing, they are going to be high income. You can have 1 billion population, you are not investing, maka dia menjadi negara gagal. Jadi investasi SDM penting. Paling penting, selain kita tahu itu investment SDM penting, caranya gimana? Pendidikan menjadi penting, kesehatan menjadi penting. Jaminan rasa keamanan sosial, keutuhan, kekompakan, kebersatuan antar manusia menjadi penting. Karena manusia itu bisa saling julid, bener ya kata julid itu ya, saya itu sebetulnya nggak tahu tuh julid itu. Julid hanya gara-gara kita beda aja. Bajunya beda, cara ngomongnya aksennya beda, pendidikannya beda, rasnya beda, sukunya beda, agamanya beda, dan karena perbedaan itu kita bisa saling julid, toksik. Itu juga salah satu komponen dari SDM. Kalau kita nggak mampu menjaga persatuan, maka kita akan setiap hari sibuk banget. Tapi sibuknya hanya untuk saling defeating. Nah, kalian ini sekarang tadi adalah bagian dari upaya negara kita untuk menjadi high income country melalui investasi SDM, melalui pendidikan dan proses kalian menjadi dewasa, berkembang, agar kalianlah yang nanti akan menjadi sumber solusi bangsa. Karena bangsa mau low, mau middle, mau high pasti ada masalah. Jadi jangan pernah kalian anak muda ini punya pikiran, Bu nanti kalau income per kapita kita yang sekarang 5.000 menjadi 40.000 atau menjadi 60.000 seperti di Singapura, kita nggak ada masalah lagi ya Bu ya? Ya enggak. Di setiap masa, tahap pasti ada masalah. Itu sudah dijamin. Hanya apakah bangsa itu punya orang-orang yang bisa terus-menerus mengidentifikasi masalah, kemudian mencarikan solusi dan menjalankan resep solusinya itu sehingga masalah itu tertangani. Kalian nggak percaya? Indonesia waktu baru merdeka sampai 25 tahun itu adalah masa untuk menyatukan bahwa kita habis dijajah, banyak sekali eksploitasi, dan oleh karena itu kita baru membangun demokrasi yang tadi kalian nyanyikan. Menjaga Indonesia agar terus berdemokrasi. Itu bukan sesuatu yang taken for granted. Demokrasi itu adalah berarti ada hak pilih. Yang dipilih itu apa? Partai politik dengan tujuan tertentu. Partai politik itu siapa? Adalah sekelompok orang. Kita harus ada rasa percaya dan membangun institusi, dan itu nggak gampang. Indonesia waktu zaman Presiden Soeharto pingin swasembada pangan, bikin SD Impres waktu harga minyak tinggi, diinvestasikan dalam puskesmas, dalam SD. Tapi ada yang mengatakan, itu nggak cukup cuman SD, harusnya SMA, sampai mahasiswa, sampai kemudian PhD. Sampai kita terkena krisis keuangan 97-98, setback, jatuh, kita order reformasi. Setiap etape pembangunan kita, there is always a progress dan sometimes setback. Jadi kalau kalian nih generasi muda yang dididik dengan investasi negara, kalian punya impian iya, tapi kemudian salah, kalian punya illusion bahwa nanti kalau saya sudah selesai S2 atau S3 everything is gonna be fine, itu salah.
Itu bagian dari journey yang kalian harus syukuri, tapi kalian juga tetap waspada dan punya humility bahwa ke depan akan banyak masih tantangan untuk kalian pribadi maupun untuk Indonesia. Dan mulai hari ini Indonesia menitipkan kepada kalian, menitipkan, kamu ya angkatan 237, 156 para perempuan dan 147 para laki-laki, 303 peserta LPDP angkatan 237. Kalian ya, mulai hari ini aku titipkan di pundak kalian masa depan Indonesia. So no matter dimanapun kalian berada, bidang apa yang kalian tekuni, dimanapun kalian nanti bekerja, peliharalah rasa keresahan tadi yang dikatakan oleh Pak Andin, kegelisahan yang cukup, yang membuat kalian merasa, am I contributing enough for this country? Apakah saya sudah menyumbangkan cukup untuk negara ini? Apa saya hanya menyumbangkan minimal atau bahkan saya lupa Indonesia? Saya titipkan rasa kegelisahan itu di hati dan pikiran Anda. Manusia yang punya rasa kegelisahan pasti dia akan bergerak, berusaha. Kalau manusia sudah ada di level comfort zone, gak ada kegelisahan, game over. Dan Indonesia masih jauh dari cita-cita impiannya. Jadi saya ulangi sekali lagi, mulai hari ini Indonesia, bangsa Indonesia menitipkan di pundak kalian sedikit rasa kegelisahan. Sama dengan kebanggaan tadi, rasa gelisah sedikit itu cukup untuk membuat kalian menjadi manusia yang akan hidup dan bisa diandalkan. Diandalkan untuk berbagai segala macam tantangan. Oleh karena itu, saya minta untuk 237 dalam hal ini, karena kalian adalah bagian dari penduduk demografi muda. Dan negara sudah memilih kalian untuk mendanai dan membangun infrastruktur mencapai cita-cita kalian. Saya minta betul. Ini yang saya sampaikan selalu kepada awardee LPDP. Mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Jepang, mau saya ada di Eropa, di Australia. Saya selalu berpesan, satu, kalian adalah menjadi simbol dari generasi muda yang dianggap sukses, berhasil karena perjuangannya. Simbol itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Kalau kita punya simbol negara Indonesia, benderanya merah putih, Garuda Pancasila, terus kita injek-injek, pasti kita akan mengatakan, walaupun itu hanya benda, it's just kain merah putih. Kita injek-injek, kita robek-robek. Atau Garuda, itu kan cuma Garuda aja, mau ditendang-tendang. It will create a feeling of offense. Karena simbol itu sudah menjadi semacam identitas. Kalian sekarang pembawa simbol itu. Makanya nanti kalau kalian bermedia sosial, saya award di LPDP angkatan 237, aku hidup sekarang enak sekali loh, ini ternyata aduh. Ada yang seneng, ada yang offended. Karena kalian tidak lagi menjadi manusia private.
You are no longer private. From today, kalian menjadi manusia yang milik Republik Indonesia. Kalian tuh asetnya Republik. Sama seperti Kementerian Keuangan sebelah itu punya gedung. Nah, itu aset Republik. Kalian tuh aset. Cuman nggak tak taruh di neraca saya. 237 angkatan 303 ini nilainya berapa, kan nggak ada. Kalian tidak ada di dalam neraca saya, tapi you are part of the asset dari Republik. Dan aset itu boleh kalian bagian dari aset yang nilainya, kalau aku kan selalu Menteri Keuangan kan selalu, ya kalian udah ketawa, udah tahu aja. Tukang utang, ya. Tukang pajak, ya. Kemudian, aset Republik sekarang sudah 11.500 triliun, itu terdiri dari jembatan, gedung, bendungan. Ada harganya 11.500 triliun. Kalian aset yang nilainya priceless. Kayaknya tepuk tangannya agak ragu-ragu. Sebetulnya itu tepuk tangan yang pas banget, tepuk tangan antara iya dan enggak. Karena kalau priceless itu bisa so valuable sehingga nggak bisa dihargai, or priceless which is kalian ada atau nggak ada yang mikirin, nggak ada yang nyari, bener nggak? Kalau saya Menteri Keuangan, manajer dari keuangan negara, aku nggak masukin ke sini karena yang ini namanya bukan aset. If you are priceless dalam artian no value, kalian bukan aset. Minimal kalian dekat dengan liability. Yang disebut aset adalah something that is so valuable that you can contribute terhadap pursuing cita-cita Republik Indonesia. Kalau jalan raya jelas, bendungan iya, gedung pemerintah ya buat orang kerja. Lah kalau kalian apa? Ya aset itu, vehicle untuk mencapai cita-cita. Nah jadi mulai hari ini kalian bukan lagi menjadi manusia private. Tolong dijaga dalam bersikap, bertindak, berucap. Ya. Kalian tadi adalah simbol. So whatever you are doing, itu karena kalian adalah bagian dari simbol Republik, generasi muda yang dianggap diharapkan dan diinvestasikan dengan uang negara. People put their cita-cita, harapan maupun dalam hal ini berbagai macam aspirasinya ke kalian. Terus kalian bilang, Bu, aku nggak tahu kalau ternyata dapat LPDP itu berat. Kalau kalian ragu-ragu, hari ini drop out ya, boleh. Masih boleh ya Pak Andin? Masih boleh. So if you're not ready to become semi-public person, kalian mungkin perlu untuk selama persiapan ini mulai menata diri. Saya yakin kalian mungkin tidak aware saja, bukannya nggak ready. Kalian nggak aware bahwa sekarang karena ada uang negara invest di dalam cita-cita kalian, kalian itu kalau perusahaan kira-kira saya sudah nanam saham di kalian. So I'm a little bit now is an owner of you. Merinding nggak kalian? Kalau aku sih merinding. Saya bilang, Bu, saya ownernya orang tua saya sama mertua aja udah pusing tambah sama ibu. I don't think that aku bisa tuh Bu survive. Ya belajar, namanya juga belajar. So belajarnya kalian gak cuman belajar akademik, kurikulum di kelas.
From today kalian juga belajar agar kalian menjadi manusia Indonesia yang merupakan bagian dari aset Republik dan menjadi simbol yang terus-menerus ingin rakyat Indonesia itu always proud of you, bangga sama kalian. Berat memang berat. Karena nanti mungkin sebagian dari kalian, satu dari kalian akan menggantikan saya. Yang kalian rasakan hari ini paling tidak itu latihan. Once you become a public, everything kalian akan discrutinize. Kalian weekend makan di mana, bergaul sama siapa, ngobrolnya gimana, prestasi akademiknya seperti apa, pakai baju seperti apa. Itu semuanya akan dilihat. Enggak sedahsyat seperti saya sih, tapi kalian latihan. Karena that is what you call it a public share di dalam diri kalian. Nah, belajarlah dengan bijaksana. Academic excellence non-negotiable. Ya, saya ulangin ya, academic excellence non-negotiable. Yang ngangguk-ngangguk baru 3 menurut saya. Academic excellence is non-negotiable. Oke. Walaupun baru 5 sih menurut saya yang yes. Artinya LPDP adalah vehicle kalian untuk mastering knowledge academic, itu adalah minimum achievement untuk dapat academic excellence. That is why you are competing, iya kan? Kalian kan bersusah-susah untuk dapat LPDP, bukannya sesudah itu terus kalian bersantai-santai dan kemudian emang gue pikirin. Enggak. It is because of your ambition untuk meneruskan. Jadi capai cita-cita itu. Academic excellence is non-negotiable. Itu adalah minimum dan tidak ada negosiasi. Kalian harus lulus dan lulus dengan sangat-sangat baik. Enggak ada tepuk tangan, takut semuanya. Dan saya akan sampaikan dalam belajar nanti enggak selalu mudah. Banyak sekali drama-drama hidup juga akan muncul. Jadi tetap fokus. Your mission, if you accept, kayak mission impossible kan? Adalah menyelesaikan belajar dengan sukses dan dengan baik. Namun knowledge dan ilmu di akademik is only part of it. Kalau kalian nanti belajar di universitas yang kalian belum pernah belajar dengan lingkungan yang berbeda, di situ kalian akan mulai belajar sesuatu yang baru dengan masyarakat yang baru. Maka saya minta supaya kalian melatih empati, sensitivitas, kepedulian terhadap lingkungan di mana kalian berada. Jangan sampai nanti kalian sekolah, entah di dalam negeri, apalagi ke luar negeri, ditanyain gimana pengalaman sekolahnya? Oh bagus. Gimana? Bisa lebih elaborate? Ya pagi dari tempat kos-kosan sampai ke tempat kampus belajar, pulang lagi ke kos-kosan, besok lagi pagi belajar, gitu terus Bu, selama 2 tahun terus saya selesai dapat ujian bagus. Kamu tahu siapa tetangga kamu? Ya enggak lah Bu, ngapain saya pengen tahu. Do you know about your professor? Ya profesor mukanya aja baru dilihat udah bertekuk 7 lapis Bu. Kamu mengenal nggak teman sekelasnya? Do you know about the environment di mana kamu sekolah?
Kamu tahu nggak universitas di mana kamu sekolah itu dia bisa up and running karena apa? All those things nampaknya pengetahuan yang tidak penting tapi itu penting. Termasuk kalian terus membuka network, bekerja, berinteraksi secara positif. Saya minta kalian untuk juga mastering the environment supaya kalian tidak hanya sekedar selesai dapat gelar dan that's it. Karena Indonesia membutuhkan orang seperti kalian yang tidak hanya mastering ilmu tapi nanti untuk meningkatkan kehidupan masyarakat luas. Dan tentu saya berharap kalian dalam belajar, kemudian mengetahui lingkungan, memahami sosial, membuka cakrawala pemikiran baru. Kalian kan bilangnya mercusuar ya? What mercusuar itu does? Mercusuar itu sumber cahaya kan? So they give the guidance kepada siapa? Kepada seluruh kapal-kapal yang akan. Jadi kalau kalian mengklaim diri kalian sebagai mercusuar, ternyata kalian cuman kelop. Kadang-kadang kelopnya mati lagi. Nggak ada sinarnya. Kelop-kelopnya udah boring, nggak memberikan inspirasi. Kamu bisa bayangkan nggak sih Republik akan jadi kayak apa gitu ya? So I can imagine 303 mercusuar ini adalah mercusuar yang is gonna be very bright, illuminate, mencahayai, illuminating, mengilluminate. Paling minimal illuminate your family. Cerah gitu. And then illuminate your community. Hebat lagi nanti illuminate your city. Illuminate your country and then illuminate the world. Keren kan? Saya menggunakan kata iluminasi, bukan cahaya. Itu adalah sebuah more than just a spark atau cahaya yang menyorot dari lampu. Tapi iluminasi itu you can open orang pemikirannya, sikapnya, menerangi dunia, bukan nyorotin gitu. Menerangi itu berarti you can then dari orang yang tadinya gelap menjadi terang. Yang tadinya view-nya cuma sekian sesudah diterangin, oh ternyata dunia itu segede ini ya, aku pikir cuma sak kotak kamar kos saya. Oh ternyata manusia itu ada yang kayak gitu. Aku pikir kayak saya semua. That is memberikan sebuah perspektif baru terhadap hidup. Dan ini saya mintakan supaya kalian benar-benar ambisi kalian jadi mercusuar dengan definisi yang saya sampaikan, illuminating, mencerahkan, membuka perspektif, cara berpikir, cara bergaul, cara memecahkan masalah secara positif itu kalian akan muncul dengan proses belajar. Dan kalau itu terjadi, LPDP bayarin kalian untuk beasiswa dan biaya hidup, itu investasinya nggak seberapa dibandingkan manfaat dan hasil yang akan diperoleh. Ya. Nah, saya akan tutup karena kalian akan mulai belajar, kan tadi saya sampaikan, dan kalian mulai hari ini tidak lagi menjadi makhluk private
Walaupun tidak se-expose saya karena saya itu makhluk publik banget. Ya. Sampai cara saya garuk-garuk kepala, cara saya monyong itu semuanya menjadi pembahasan publik. Kalian belum sampai se-expose itu, tapi you are now a little bit feel the taste of being public. Saya pesankan nggak usah salah tingkah, nggak usah terus tiba-tiba kayak kalian itu kayak ibu-ibu yang formal terus, nggak berani senyum kemana-mana. Nggak juga, be yourself tapi the best part of yourself. Karena manusia itu ada jeleknya juga. Tapi nggak usah terlalu ngumbar-ngumbar jeleknya gitu loh. Kalau yang jelek itu karena kalian simbol, ya mau disimpan aja di rumah, di kamar mandi, taruh di dalam itu kloset, di flash, hilang. Itu kan? Dan waktu kalian keluar ya be yourself tapi the good part of you. Sehingga kalian bisa tadi illuminating people. The way you speak, the way you interact, the way you present yourself, the way you pursue your dream, itu sama pentingnya dengan cita-cita yang kalian akan peroleh. Karena itu menggambarkan the true character of you, dan your character karena kalian simbol is the true character of this republic. Bawa tanggung jawab itu dengan sepenuh hati, tidak beban. It's just you like being Indonesia. Saya senang, saya bangga menjadi bagian dari Indonesia, and that's why karena saya menjadi bagian Indonesia, I'm going to present the best of me. Itu kalau kalian lakukan tanpa beban, lebih karena kalian cinta, sama seperti kalian cinta kepada orang tua kalian, cinta pada pasangan kalian. Kalian want to do something for somebody that you love, kamu gak nganggep itu beban. Bayangin kalau kalian lagi berjuang umpamanya, pengen menaklukkan si calon pasangan. Kadang-kadang pagi-pagi diminta jemput subuh, wah kalian rajinnya minta ampun. Belum subuh aja udah bangun. Why? Because I just feel happy to do that for somebody that I love. Padahal orang bilang bego amat sih lo. Cinta itu selalu dibilang bego memang. Karena di situ akan muncul subjektivitas to give the best of you kepada yang kalian sayangi. Nah, karena republik ini sudah menjadi shareholder kalian, sayangilah republik ini. Disayangi bukan sebagai beban, tapi kalau kalian bekerja dengan baik, sepenuh hati, ridho dan ikhlas, dan pasti harus sabar karena nanti akan perjuangannya panjang. Makanya jangan lupa nama saya Sri Sabar, Ridho dan Ikhlas. Maka kalian akan selalu ingin memberikan yang terbaik, dan tidak ada kompetisi antara memberikan terbaik untuk pasangan saya, untuk orang tua saya, untuk mertua saya, untuk RT saya, atau untuk Republik Indonesia. There is no trade-off. Itu semuanya adalah jadi satu. Nah, oleh karena itu selamat berjuang, selamat memulai suatu perjalanan, a journey. Ini adalah perjalanan kalian tapi juga perjalanan republik untuk menuju Indonesia emas yang lestari dan bestari. Jangan lupa terus berdoa, dan jangan lupa untuk terus mematangkan dan membuat diri kalian terus menjadi makin dewasa. Perjalanan ini semacam petualangan. Supaya tidak menjadi beban, petualangan ini harus kalian terus-menerus terangi. Supaya kalian berlatih untuk menjadi
the true mercusuar of Republic of Indonesia dan dunia. Terima kasih, selamat. Sungguh luar biasa penyampaian materi dan pesan serta pengingat kepada kita semua yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri. Harusnya ada pertanyaan enggak? Permintaannya karena Ibu sedang ada agenda lagi yang ditunggu Ibu, kemungkinan kita meniadakan. 2 pertanyaan boleh deh, boleh, kiri dan siap. kanan. 2 pertanyaan ya Ibu ya. Turun dulu teman-teman, turun. 1, 2, 3. Oke, yang merah sama yang biru. Oke Masnya, monggo. Iya. 2 pertanyaan Ibu. Ya. Siap. Baik. Kalau pertanyaannya setengah detik, 5 bisa. Takut. Baik. Ya. Jalan-jalan ke stasiun Cikini. Cakep. Pulangnya mampir beli odading. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani, sepanjang sambutan saya merinding. Ya. Bahagia, bangga dengan kadar yang cukup dan merasa di ultimatum, Bu. Waktu berangkat pundak ini terasa ringan, Bu. Sampai di sesi Ibu mulai kerasa tindihan, Bu. Kalau kata orang Jawa ada yang gendoli. Ibu, saya hari ini betul-betul bahagia, bangga, happy dan nama kamu siapa? Oh, saya Joanna, Bu. Joanna dari Jogja. Oke. Gitu. Ibu ini adalah satu role model saya dan betul-betul woman empowerment. Tepuk tangannya boleh teman-teman? Ibu, pertanyaan saya adalah, Bu saya sangat penasaran Bu. Pada saat Ibu mungkin SMA atau kuliah S1 menuju S2 di fase saya sekarang ini, sebetulnya perempuan atau sosok seperti apa yang Ibu tuh ingin menjadi? Atau mimpi Ibu saat itu apa sih? Terima kasih Bu Sri Mulyani, matur nuwun sangat. Saya Joanna di Jogja. Nomor 2. Tes baik. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Polifavil Ardi, biasa dipanggil Ardi. Saya asalnya dari Jogja. Dan di sini saya melanjutkan studi di S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan saya satu saja Ibu, berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan di depan, penetapan milestone itu kan sifatnya kan jangka panjang ya Ibu. Hanya saja sering terjadi permasalahan Ibu, yaitu permasalahan miopia ya, jadi tidak mampu untuk melihat secara jangka panjang. Nah mungkin bagaimana motivasi maupun kiat-kiat yang dari Ibu Sri Mulyani bisa disampaikan. Terima kasih. Makasih Adi. Ini 2 orang dari Jogja, coba dari luar Jakarta atau Jogja? Yang dari luar Jawa. Jakarta. Nah itu yang belakang tuh ada perempuan. Oke siap Mbak, monggo. Pertanyaannya singkat saja ya Mbak ya. Itu yang belakang tadi pakai teluk belanga boleh juga tuh. Yang sebelah kiri laki-laki. Bener nggak topi teluk belanga atau? Ya boleh itu silakan. Nanti 2 ya, silakan. Siap. Mohon izin Ibu Menteri. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Hana. Saya akan melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada dengan program studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Asal daerah dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Baik, bagus. Ya, terima kasih Bu. Sebagai seorang pemimpin perempuan, saya memiliki satu ketertarikan dalam jenis kepemimpinan yaitu servant leadership. Di mana di dalamnya ada satu dimensi yang namanya adalah love atau cinta. Sebagai pemimpin perempuan, saya melihat Ibu, saya memiliki keresahan bagaimana di kemudian hari apabila saya menjadi seorang menteri atau menjadi pemimpin perempuan, bagaimana menyeimbangkan antara emosional kita atau sensitif kita yang selalu melekat pada diri kita perempuan dan ketegasan atau profesional kita dalam memimpin suatu pekerjaan. Terima kasih. Baik, good. Siapa namanya tadi? Hana. Bu. Hana. Ya. Oke, Hana. Oke. Thank you Hana. Terima kasih Bu. Silakan.
Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Izin Ibu, perkenalkan saya Raymond, universitas tujuan saya, program studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung. Satu hal bahwa kami sadar pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari lautan yang teduh. Nah, pertanyaan mendasar saya, apa filosofi hidup Ibu yang bisa kami jadikan sebagai contoh? Terima kasih Ibu. Thank you Ellen. Pelaut yang tangguh tidak dilahirkan dari lautan yang teduh. Jadi pasti akan banyak badai gitu ya. So what kind of philosophy? Oke. Izin Ibu, saya asal dari Merauke, Papua. Dari Merauke, Papua nice. Selatan. Terima kasih Bu. Hebat. Baik. Jadi pertanyaan tadi yang 2 sekolah di Gajah Mada, 3 ya. Kayaknya tadi si Adi ya yang nomor 2 ya. Waktu saya ngomongin neraca makanya dia teriak karena dia akuntansi ternyata. Ya. Ada yang nyatet pertanyaannya nggak? Pertanyaan pertama adalah Yohana menanyakan mimpi Ibu ketika menuju S2. Mimpi SMP, SMA. Role model saya. Saya sudah sering sih ngomong ke berbagai kesempatan. Saya ini dari keluarga pendidik. Orang tua saya, bapak ibu saya itu adalah dosen di namanya IKIP dulu, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, menjadi Universitas Semarang. Tapi mereka berdua adalah pendidik di dalam fakultasnya namanya Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi mungkin masa lalu saya dan sejarah saya beda dengan kalian yang berasal dari parent yang berbeda. Itu tidak berarti kita tidak bisa bercompare. Satu hal tadi yang menanyakan role model dan cita-cita. Kalau role model karena saya dibesarkan di sebuah keluarga di mana kedua orang tua bekerjanya di kampus. Jadi saya sudah terbiasa lihat di rumah itu bapak ibu saya kerja. Kalau kerja mendidik kan tidak selesai cuma di kelas. Mereka nyiapin di rumah, apalagi melakukan research. Waktu itu di kamar tidur orang tua saya itu ada meja kerjanya, bukunya bertumpuk-tumpuk. Kertasnya banyak banget. Jadi kalau saya dari kecil kadang-kadang lihat bukunya ibu saya baca, it's quite interesting gitu. Itu mungkin juga mempengaruhi tadi cara saya berpikir dan bersikap. Karena kebiasaan melihat sehingga buat saya ngelihat perempuan bekerja itu bukan sesuatu yang struggle. Beda ya dengan kalian barangkali yang parentnya di mana ibu mungkin nggak bekerja atau tidak boleh bekerja sehingga punya norma keluarga yang berbeda. Saya dalam hal ini keluarga orang tua saya relatifly memberikan dari awal tidak adanya kendala sehingga itu membuat saya tidak memiliki beban dibandingkan kalau kalian punya parent atau norma sosial yang berbeda. Tapi it doesn't mean bahwa kalau kayak gitu kemudian pasti jadi gitu. Kalau nanya cita-cita, sebetulnya cita-cita saya itu sederhana dan aku benar-benar itu ngomong secara jujur. Saya itu senang mengajar. Jadi dari dulu SMA, saya suka sekali sama guru saya yang mengajarnya bagus. SMP saya lihat ada guru dan selalu gurunya itu bukan guru kebetulan ilmu eksakta. Saya ngambil eksakta, tapi yang saya selalu senang ada guru-guru yang dalam bahasa, masih ingat banget sampai hari ini. Salah satu guru bahasa Indonesia waktu dia bicara tentang analogi, kemudian bicara tentang jenis-jenis hiperbola dan yang lain-lain. Itu kayaknya nyenengin ya belajar di bidang itu gitu. Kemudian saya juga senang guru mengenai waktu itu budaya Jawa, bahasa Jawa. Saya senang. Sehingga buat saya cita-cita waktu itu I want to become a teacher. Bahkan saya karena senang sama anak-anak, saya pengen jadi guru taman kanak-kanak. Karena anak-anak tuh nyenengin banget. Mereka lahir kelihatan wajahnya kayak gitu dan wah nggak keru-keruan gitu kan. Tapi di dalam ketidakkeru-keruan itu aku merasa happy karena saya bisa merasakan adanya makhluk yang baru diciptakan lahir dan mereka sedang searching for something. Itu membuat saya excited. Sampai hari ini mungkin nanti kalau saya tidak jadi menteri ya jadi guru taman kanak-kanak. Gitu ya.
Jadi itu mimpi saya. Jadi kalau Joanna tadi mikir, wah waktu saya SMA kepengen jadi Menteri Keuangan, enggak Joanna. Pertama aku nggak tahu fakultas ekonomi itu apa. Karena keluarga saya, bapak ibu saya selalu mikir kalian harus masuk kedokteran atau insinyur gitu. Saya anak nomor 7 dari 10. Jadi saya sudah seri ke-7 ya, sudah sisa-sisa perhatian. Yang nomor 1 suruh, pokoknya kebetulan keluarga saya, kakak-kakak saya pinter-pinter juara kelas semua, masuk kedokteran, ITB, kedokteran, ITB. Giliran pas saya nomor 7, tiba-tiba saya daftarnya Fakultas Ekonomi UI. Ibu saya resah, "Kuwi apa to, Nduk?" Enggak tahu, Bu. Nanti kalau lulus Fakultas Ekonomi kerjanya apa? Itu benar ditanyain almarhum ibu saya. Dan kebetulan karena kita tinggal di komplek perumahan dosen, di depannya ada komplek Bank BNI. Terus bilang, "Kowe kok jadi teller kayak Bank BNI ku ya?" "Kamu nanti jadi teller bank," katanya ibu saya bilang. "Ya mungkin Bu, nggak tahu nanti, tapi kayaknya menarik ekonomi. Ada statistiknya, ada mathnya, ada behaviornya, karena saya second choice saya adalah psikologi." Jadi Joanna, kalau kamu tanya, from the very beginning saya itu mungkin cenderung seneng pada ngeliatin sikap orang. And karena darah pendidik, saya selalu itu mungkin memberikan lebih banyak modal saya untuk tadi yang saya sampaikan, punyalah empati. Karena buat saya empati itu tidak dibikin-bikin. Empati itu saya hidup bersepuluh, berkeluarga. Jadi pasti kalau nggak punya empati ya kerawukan terus, berantem, tidurnya satu kamar berenam gitu kan. So if you don't have any understanding dan empati ya tiap hari cakar-cakaran sama keluarga. Jadi itu yang membentuk saya. So saran saya kepada kalian, jangan kemudian bilang, ibu kan keluarganya berbeda dan khusus, blessed dengan parent seperti itu. Aku kan enggak, jadi aku ya enggak akan bisa kayak ibu, enggak juga gitu. Kalau kalian punya impresi kayak gitu dari cerita saya minta supaya kalian segera koreksi. Karena kalau kalian punya habit, ini habit nih. Habit adalah kalau begitu dengerin cerita orang yang harusnya jadi inspirasi, kalian kemudian self-defeating. Aku nggak kayak dia, makanya gue nggak bisa lah kayak dia. Udah biarin aja dia tetap kayak gitu, gue ya kayak gini-gini aja gitu. And then you try to tame down your own ambition hanya karena saya beda gitu. Enggak, kalau kamu dengar, kamu coba sarikan, apa sih the positive message yang kayaknya bisa deh. Kalau begitu sebetulnya empati itu bisa dilatih. Interest itu bisa. Dan yang paling penting adalah tadi sincerity ya, keikhlasan kalian di dalam bergaul, belajar, berinteraksi itu matters a lot. Orang yang tidak punya sincerity itu mungkin dia bisa sukses tapi suksesnya painful banget. Painful bukan untuk dirinya tapi buat orang lain juga iya gitu. Ngeselin kalau melihat orang yang nggak sincere itu. Itu saya bukan curhat ya, saya ngomong kepada kalian. Adi tadi menanyakan kiat menyelesaikan masalah. I think saya walaupun tadi jogging nama saya sabar, ridho, ikhlas, itu adalah modal yang dikasihin orang tua saya ke saya. Kamu namanya Sri, kebetulan namanya semuanya ada Srinya. Dari 10 itu ada Sri 10. Jadi Sri itu adalah sabar, ridho, ikhlas. Basically karena orang tua saya 10, anak-anaknya sekolah dan nggak bisa membiayai semuanya dengan penuh. Dan waktu itu belum ada email, belum ada WhatsApp, belum ada handphone. Waktu saya ke luar negeri saya pergi aja. Kalau ngirim surat ke ibu saya 3 bulan baru nyampe, gitu kan? So what you can rely on dalam relationship yang gak bisa intens seperti sekarang, if you face any situation, be patient, sabarlah. Kalau kalian orang Islam, saya yakin kalian baca Quran pasti banyak sekali tuh kata sabar di situ. Ridho lah. Kalau kalian dalam kondisi senang, apalagi dalam susah, you are not nggak bergeliat-geliat dan melonjak-lonjak volatile gitu, jadi toxic gitu enggak.
tapi ridho di calm down. Dan jalanin dengan ikhlas, it can be very painful. Dan ini cocok dengan Raymond tadi yang bicara bahwa pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari laut yang tenang. Because you cannot become somebody unless you are testing to become somebody. Jadi belajar di kelas is one thing, belajar di dalam kehidupan is another thing. Kombinasi antara kalian belajar di akademik dengan wisdom dari hidup, itulah yang akan membentuk kalian. Kalau kalian dididik dengan baik dan terus berusaha tiap hari mengakumulasi kebaikan, termasuk membersihkan diri kalian. Kalian kan diri kita itu selalu ada yang kotor, ada. Cuman digrinya beda-beda. But you try every day, setiap kali mencoba untuk membersihkan yang kotor dan mengakumulasi yang baik. Then you become those somebody. Nah, somebody yang baik porsinya ini pada saat menghadapi laut yang bergejolak, kata Raymond tadi, itu akan menentukan cara kalian. Tadi Pak Andin bilang waktu kita dihadapkan dengan pandemi, Bu Menteri kemudian menyusun sebuah perpu. Pandemi itu is not my first sebagai profesional Menteri Keuangan, pengelola keuangan negara, is not the first shock yang luar biasa. Saya pernah menjadi ekonom waktu Indonesia menghadapi krisis keuangan. Itu waktu saya baru lulus dari PhD, Indonesia krisis. Dan itu ilmunya langsung diuji. Ilmu saya enggak semuanya menguasai, tapi dengan krisis you accumulate a lot of new knowledge. Apa ini yang terjadi dengan Indonesia? Kenapa banknya ditutup? Kenapa rakyatnya marah? Kenapa kemudian politiknya, ekonominya setback, kontraksi 13, inflasinya sampai 70, nilai tukar kita kolaps. Bank-bank tutup, perusahaan tutup. What is happening? Saya belajar dari krisis, dari laut yang berombak, kalian ngambil pelajaran. Waktu itu saya belum sebagai policy maker, tapi saya sebagai academician. Kemudian saya direkrut menjadi masuk ke pemerintahan. Waktu saya masuk pemerintahan, dari mulai harga minyak 30 naik ke 120, APBN-nya kolaps, saya menjadi Menteri Keuangan yang harus menjaga APBN-nya balik lagi. Kayak orang kalau dipukul gitu kita goyang, tapi make sure bahwa you are going to end up dengan stable. Tidak berarti dipukul nggak goyang, kalau kalian nggak goyang ya berarti retak aja yang di dalam. Iya kan? So, pas goyang tapi then make sure that they are going to come back to the stability dan dia menjadi vehicle. Itu banyak yang harus dipelajarin. Oh ini. Dan kalau kalian sebagai policy maker, hitung-hitungan is one thing. Waktu hitungan ini dilakukan, itu kena ke publik. Karena kalau ilmu ekonomi itu whatever that you are doing, mau pajak, mau bea cukai, mau belanja, mau subsidi, itu semuanya kena ke masyarakat. Jadi tidak hanya masalah hitungan, tapi masalah how the people, the society bisa menerima. Most of the time policy-nya nggak populer. Kalau kayak gini kan populer, kalian seneng, kalian mengidolakan saya, ya iyalah wong kalian mau dikasih beasiswa. So aku sih walaupun kalian kayaknya Ibu Sri Mulyani tadi dengan pantun-pantun yang membuai-buai, itu buat saya iyalah wong kalian dapat beasiswa pasti. But the most difficult adalah waktu kalian harus membuat policy yang kalian tahu is gonna be painful but it is necessary. Kalau istilah peribahasanya, kalian ke kiri bapaknya dimakan buaya, sebelah kanan ibunya diterkam singa. Kalian milih siapa? Bapak ibu kalian sama-sama adorable dan menyenangkan ya. Asumsinya jangan bilang oh bapak saya emang jelek Pak, biarin aja. If you love both and then you are facing with this kind of choices yang tidak selalu mudah. Saya selalu bilang kan tadi ada yang belajar kepemimpinan, public policy.
Public policy yang the most difficult adalah you have to take the least worst option. Nanti kalian kan dalam hidup pengennya cita-citanya satu, pengen jadi PhD, ya, meleset dikit master. Dapatnya pasangan yang sama dengan PhD, meleset dikit master. Itu first best, second best. Dalam hidup kadang-kadang kalian dapatnya DO atau ya itu in private choice. In public choice sering yang kayak gitu. Dan itu adalah a true test of karakter. Karakter kalian, di mana kalian meletakkan hati dan pikiran, di mana kalian meletakkan empati, sangat menentukan what kind of choice yang kalian akan dapat. Dan pilihan kalian kalau kalian adalah pejabat matters for the people. Dan kalau dia kepengen hanya populer terus, sama seperti kita mendidik anak. Kalau cucu saya itu pengennya makan suka-suka, main handphone suka-suka, beli ini suka-suka, teriak-teriak suka-suka, habis main ditinggalin suka-suka, tidur suka-suka. Kalau saya mau jadi nenek yang populer, saya bilang datang ke rumah nenek, you are free. Wah. Emang saya jadi favorite lawan bapak ibunya yang selalu jangan boleh gitu, nggak boleh gitu kan. Tapi believe me, kalau Anda mau men-spoil, namanya juga spoil itu kan. Spoil itu kan jadi rusak. So everything yang terlalu menyenangkan dan populer itu justru kalian harus apa saja dalam hidup kalian. Kalau segala sesuatu yang is just too good to be true, terlalu menyenangkan, terlalu menarik, justru kalian harus waspada. Holding your back a little bit. Jangan tenggelam, karena orang tuh kalau dikasih gitu, nonton Bruno Mars, Taylor Swift atau itu, wah. Kalau terlalu menyenangkan justru holding back. Di situ kalian lihat, ini manfaatnya untuk saya apa. Itu adalah cara kalian melatih diri. Tadi kalau kalian bagaimana menyelesaikan masalah, you have a self-discipline untuk bisa men-screen. Kalau kalian menghadapi ujian yang bertubi-tubi, justru kalian akan tenang. Karena di situ kalian sedang disayang untuk menjadikan kalian menjadi a better person. Kalau kalian punya sikap kayak gitu, maka kalian nanti akan kelihatan di dalam the way you act dalam hidup. Dan dari berbagai ujian akan muncul kedewasaan, pengalaman yang tadi kalian sebutkan. Jadi kalau ada ujian, ada hal yang tidak enak, kalian harus menjalankannya tadi dengan ridho, ikhlas, dan sabar. Karena itu akan menjadi akumulasi the best experience for you. Akan membentuk kamu menjadi manusia yang lebih baik. Itu supaya kalian menjadi makin kuat. Jadi ini sudah mau maghrib, kalian harus selesai. Itu adalah salah satu yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman saya. Jadi hidup ya steady aja. Mau menteri keuangan, mau guru taman kanak-kanak, mau lulusan LPDP, mau tidak lulusan LPDP, at the end of the day saya minta kalian selalu milih jalan yang baik. Jangan jadi orang jelek. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sukses untuk kalian. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Menteri Keuangan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Baik, Ibu Menteri, Bapak Dirut dan Jajaran Direksi, seluruh peserta PK 237 Mercusuar, kami mohon izin untuk berfoto bersama terlebih dahulu Ibu.
dipercepat teman-teman, kita akan mulai dalam hitungan 3. Oke. Teman-teman, kita berfoto bersama terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Cheese kacang bun. Cukup. Oke, kita mulai video ya. LPDP. LPDP. PK 237 mercusuar. Baik, terima kasih banyak. Ibu Menteri, salam sehat dari kami. Semoga acara ini menjadi bekal mengingat untuk kita semua. Saya Yudita Maharani pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang untuk mengabdi, melayani dengan semangat yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di atas bumi pertiwi. Semangat merah putih 45, bersama LPDP kami bisa. Langkahkan kakimu, kuatkan tekadmu, mercusuar PK 237. Mari kawanku bergembira, meraih masa depan yang mulia. Semua ada di tangan kita, generasi penerus bangsa. Beragam perbedaan dalam satu tujuan, untuk menciptakan keadilan. Kibarkan sayapmu, kobarkan apimu, menyala Indonesiaku. Yo, datang jauh-jauh dari pelosok negeri, membawa cinta komitmen penuh hati, dengan meter belajar melayani bangsa. Generasi muda penerus pejuang bangsa, jangan ragu-ragu membawa perubahan. Lirik lagu ini sampaikan sebuah pesan untuk Indonesia, negara tercinta, teruslah menyala dengan jiwa yang membara. Mari kawanku bergembira, meraih masa depan yang mulia. Semua ada di tangan kita, generasi penerus bangsa. Beragam perbedaan dalam satu tujuan, untuk menciptakan keadilan. Kibarkan sayapmu, kobarkan apimu, menyala